Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maulana Maldana, NIM 222-160, reguler 4. Selanjutnya adalah pengertian pengawasan pembangunan daerah. Adalah serangkaian kegiatan manajemen yang berupa monitoring, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah untuk kegiatan yang bersifat kontraktual. Nah, Tujuan pengawasan pembangunan itu menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan pemerintah. Dan yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang jasa yang dihasilkan, menjaga tercapainya tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan konstruksi, baik fisik maupun non-fisik. Apa sih fungsi pengawasan? Adapun fungsi pengawasan yaitu untuk memberikan nilai analisis, merekomendasikan serta menyampaikan hasil surat atau laporan sehubungan dengan bidang pekerjaan organisasi atau lembaga yang telah diteliti. Jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan internal dan eksternal. Dan yang kedua, pengawasan frekuensif dan preventif, pengawasan aktif dan pasif. Dan yang keempat, pengawasan kebenaran formil. Selanjutnya, ruang lingkup. Pengawasan meliputi pengawasan administrasi secara sempit dan pengawasan secara luas dengan ruang lingkupnya di berbagai bidang, yaitu finansial keuangan, operasional, dan kebijakan. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Yang pertama, pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan dan menerima laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. Nah, yang kedua, pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan. Itu laporan diterima dari pelaksanaan, baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat sebagai tampak pengawasan. 3. Unsur pengawasan. Ada 3 unsur pengawasan. Yang pertama, ukuran yang menyajikan bentuk yang diminta. Nah, yang kedua, perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran yang tadi. Nah, yang ketiga, kegiatan mengadakan koreksi, di mana pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi. Hakikat pengawasan. Ada 2 hakikat pengawasan. Yang pertama, orientasi kerja. Nah, dalam setiap organisasi adalah efisiensi untuk menggunakan sumber-sumber yang tersedia, mungkin untuk membuahkan hasil tertentu yang telah ditetapkan dalam rencana. Nah, yang kedua, orientasi kedua dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional adalah efektivitas. Jika seseorang berbicara tentang efektivitas atau orientasi kerja yang menjadi sorotan. Nah, sasaran pengawasan. Ada 3 sasaran pengawasan. Yang pertama, mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan. Yang kedua, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan. Yang ketiga, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. Apa sih prinsip pengawasan tersebut? Nah, di dalam prinsip pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana, instruksi, dan wewenang kepada bawahan, ketika kasus merefleksikan sifat-sifat kebutuhan dan aktivitas yang harus dievaluasi, dapat melaporkan penyimpangan-penyimpangan secara fleksibel melalui pola organisasi dan dapat dimengerti. Terima kasih. Billahi fisabil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.